Yap, Yogyakarta. Selain menjadi kota pelajar, kota ini termasuk menjadi kota wisata bagi wisatawan dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu banyak pusat oleh-oleh di kota ini. Dan berbicara soal oleh-oleh di Yogyakarta, gak puas rasanya kalau tidak mencoba oleh-oleh satu ini. Yap, bakpia. Ada 4 produsen yang menjadi maestro bakpia di Jogja, yaitu Bakpia Pathuk 75, Bakpia Pathuk 25, Bakpia Kurniasari M. Niti Gurnito, Bakpia Lestari Quick Sunpok. Dari keempat produsen tersebut, ternyata mendapat resep dari orang yang sama, hanya variasinya yang berbeda. Berawal dari pendatang Tionghoa yang bernama Quick Sunpok pada tahun 1940 yang menyewa tempat usaha milik Niti Gurnito di Kampung Suryowijayan. Setelah Quick Sunpok pindah tempat di sebelah barat Kampung Suryowijaya, Niti Gurnito melanjutkan pembuatan dan penjualan di lahannya tersebut. Dalam pengelolaan Niti Gurnito, usaha ini semakin berkembang hingga menembus pasar Prambanan, Sleman, dan Bantul yang dikenal dengan Bakpia Taman Sari atau sekarang lebih dikenal dengan Bakpia M. Niti Gurnito. Selain Bakpia Taman Sari, ada juga Bakpia Pathuk 75 milik Lim Boksin, seorang penjual arang yang menjadi bahan bakar membuat bakpia. Setelah bertemu dengan Quick Sunpok, dia diberi informasi tentang pembuatan bakpia. Pada tahun 1948, beliau memulai usahanya membuat bakpia dengan resep yang dikembangkan sendiri hingga pada tahun 1955 pindah di daerah Pathuk, Jalan Aibda KS Tubun nomor 75, kemudian melanjutkan usaha bakpia di Pathuk. Badan bakpia yang dikelola oleh Lim Boksin berkembang pesat dan Pathuk tumbuh menjadi pusat industri bakpia dan sentra oleh-oleh. Sebagian warga Pathuk turut merintis usaha bakpia. Seiring berjalannya waktu, Pathuk menjadi lebih dikenal wilayah usaha pembuatan bakpia daripada Taman Sari. Dan bakpia di Pathuk di nomor rumah mereka, misal seperti Bakpia Pathuk 75, Bakpia Pathuk 25, Bakpia Pathuk 45, dan Bakpia Pathuk 145. Bakpia semakin populer pada tahun 1992 sampai sekarang. Saat ini, sepanjang jalan Pathuk berjajar gerai bakpia, baik yang sudah ada sejak lama maupun baru dirintis. Wajar saja, daerah Pathuk ramai dikunjungi wisatawan untuk memilih bakpia sesuai selera dari merek yang berbeda. Bahkan, merek dagang bakpia kini tidak hanya sesuai nomor rumah, tetapi nama-nama tertentu, termasuk nama pemilik, seperti Bakpia Pathuk Fadila, Bakpia Java, dan Bakpia Indah. Bakpia bukan hanya soal sebuah kudapan, tapi contoh nyata tentang kebudayaan yang dinamis. Perpaduan antara cita rasa Tionghoa telah terpadu secara harmonis dengan cita rasa lokal Jawa sebagai perwujudan konkret toleransi dan akulturasi antar budaya Tionghoa dan lokal Yogyakarta. Bakpia tidak sekedar dipahami sebagai salah satu jenis makanan khas Yogyakarta, tetapi banyak aspek kehidupan melekat di dalamnya. Itulah sedikit sejarah terciptanya oleh-oleh khas Kota Istimewa Yogyakarta. Jangan lupa like dan subscribe untuk info menarik lainnya.